Saudara, kita sangat mengenal bahwa Calvin itu pernah membahas satu tema ini yang berjudul Meditation of the Future Life. Bagaimana kita bermeditasi tentang hidup yang akan datang, maksudnya hidup setelah pasca kematian bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan 2 pertanyaan. Nah, saya tentu nggak bisa tanya kepada yang ikut di Facebook ataupun yang di YouTube, tapi saya bisa bertanya kepada yang di Zoom di sini. Jadi, saudara, nanti saya akan tunjuk beberapa nama. Kalian boleh open kamera, jawab, unmute, atau tulis di chat ya. 2 pertanyaannya singkat aja yang ini, saudara. Saudara prefer Kristus itu datang segera. Segera itu maksudnya besok, minggu depan, bukan 30 tahun lagi, bukan gitu ya. Nantinya ya itu bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi ya segera itu immediately atau later gitu. Kamu prefer Kristus itu datang segera atau nanti? Nah, ini kan jawaban yang bisa berbeda-beda dari orang ke orang gitu ya. Kalau iya kenapa? Kalau misalnya enggak itu kenapa? Dan ini kita bukan mencari correct answer karena ya ini kan pertanyaan personal gitu ya. Ada orang-orang yang lebih prefer immediately, ada yang prefer enggak gitu. Coba ya saya tanya beberapa orang terlebih dahulu ya saudara ya. Saya tanya Karen dulu ya, pembukaan sebagai MC. You have the privilege, Karen. Ya, kok. Ya, Karen. Abis ini siap-siap ini ya, Nathan, lalu Martin. Ya, Karen. Kalau ya. Kalau iya kenapa gitu? Karena ya udah selesai gitu loh segala penderitaan orang di dunia ini. Kalau secara in general pengennya sih iya. Tapi kalau Ini secara personal. pribadi Kita tanya kalau personal ini ya. personal. Kalau personal mungkin tidak karena belum melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, sip. Ya. Oke, next Nathan. Oke, kalau gue berpendapat ya kalau misalnya Tuhan datang segera ya gue lebih prefer Tuhan Yesus datang segera karena walaupun gue itu banyak cacatnya dan juga satu sisi juga nggak siap gitu karena belum banyak hal yang nggak setia, tapi ya pertama keselamatan gue berdasarkan Kristus gitu, jadi bukan berdasarkan perbuatan gue. Dan ya Kristus sih pribadi yang paling gue rindukan untuk ketemu sih gitu, karena dia yang menyelamatkan saya, jadi gue pengen ketemu dia gitu. Bukan pacar gitu. ya? Pacar kan ada di sini kan ya? Itu kan cuma sementara. Sementara ya, oke. Itu cuma, ya, Tuhan paling utama. Oke, gitu. kita tanya Martin, habis itu kita tanya Friska dan juga ini ya, Grandi. Oke, Martin dulu. Kalau aku juga pilih iya kok, pilih prefer datang segera. Alasannya karena ya bersyukur sih lewat berbagai kegiatan yang di gereja, maksudnya kegiatan kerohanian yang membina kerohanianku selama ini, aku mulai rasa rindu ingin kenal Tuhan gimana. Dan kalau misalnya Tuhan datang, itu berarti aku bisa tatap muka langsung dengan pribadi yang sangat ingin aku kenal sekarang. Itu menurutku sesuatu yang indah banget sih. Ya, jadi aku prefer datang segera. Oke, kita tanya wanita sekarang ya, Friska. Ya, halo. Halo. Ya, kalau aku pribadi sih iya dan tidak mungkin. Iya karena ya mungkin escape dari dunia ini gitu ya yang berat dan juga ya sama juga pengen ketemu Kristus gitu. Tidaknya sih ya mungkin belum belum mengenalkan Injil juga ke orang-orang yang dekat gitu dan yang lainnya juga gitu. Oke. Abis Grandi terakhir siapa tadi? Grandi dulu. Ya. Sebenarnya jawabannya iya dan tidak sih. Cuman ya salah satu deh jawabannya tidak, karena sebenarnya ya Kristus itu kan Tuhan kita gitu. Terus kita adalah makhluk yang berdosa. Ya menghadap Tuhan tuh sebenarnya
jujur sih dalam hati yang paling dalam tuh belum siap gitu. Gue datang mau ngapain gitu, dia Tuhan terus gue makhluk remeh datang ngapain gitu. Pikirannya sih begitu doang sih. Oke, kita tanya terakhir JP ya. JP. Yang lain kalau yang enggak ditanya tapi mau kasih komen bisa tulis di chat, nanti saya bacain. Ya JP terakhir. Kalau aku sih kok lebih prefer, kalau personal sih pengennya enggak sih. Karena apa ya? Kalau mau jujur karena masih banyak hal yang duniawi yang aku nggak mau tinggalin sih. Oke. Termasuk rasa sakitnya, termasuk rasa kecewanya, gitu-gitunya. Oke. Sip. Jadi dari beberapa pertanyaan ini ya kita sudah lihat ada jawaban-jawaban yang iya, ada jawaban yang enggak, ada jawaban yang iya dan tidak gitu ya. Dan memang ini jawaban yang memang sepertinya memang menggambarkan dua tarikan ini selalu ada gitu, bahwa kita ini hidup di dalam eskatologi yang first coming of Christ sama second coming of Christ, already and not yet gitu. Already in Christ kita sudah ditebus, tapi kita juga belum fully ditebus gitu. Kita sudah dibebaskan dari kutukan dosa, tapi kita masih mengalami godaan-godaan dan juga fakta dari dosa gitu. Kita tahu, kita udah bahas dari berapa minggu gitu ya, heaven is not up in the sky somewhere di mana kita nanti akan bodiless, tapi heaven itu bakal renewed ya, bakal diperbaharui menjadi langit dan bumi baru di sini gitu. Tapi faktanya kita masih hidup di dalam bumi yang lama, tapi nanti satu saat memang akan diperbaharui, tapi kita masih mengalami tarikan dua ini nih saudara. Jadi waktu kita baca tentang ini, tentang John Calvin, waktu nanti dia membahas tentang meditation of the future life, saudara harus akan melihat dua tema yang terus-menerus dipersandingkan, yaitu adalah this life, hidup masa kini, dengan hidup masa akan datang. Jadi itu ya, future life sama present life. Dan yang satu itu mulia banget, yang satu ini gambarannya itu sangat-sangat dark. Dari minggu-minggu yang lalu kan kita banyak bahas adalah kita jangan punya spiritualitas yang escapist ya, yang lari ke arah sana gitu. Setelah diselamatkan, ya yang penting nanti kita pasti masuk surga gitu. Kita pengennya escape aja. Lalu kita diingatkan, enggak loh, tugas kamu adalah di sini, bikin koloni, bikin langit dan bumi baru. Kamu harus meridim. Jadi fokusnya bukan ke arah sana, ke atas, tapi fokusnya adalah ke bawah sini gitu. Kamu punya pekerjaan, kamu bersama-sama meridim seluruh ciptaan Tuhan. Tapi baiknya adalah minggu ini kita kembali ditarik untuk ke atas. Tapi bukan tanpa tarikan setelah ke bawah lalu kita ke atas lagi. Jadi bukan escapism ya, tapi kita memang sekarang diajak oleh Calvin untuk merenungkan yang di atas, karena itulah nanti yang akan mendapatkan fulfillment fullnya gitu, hidup yang akan datang. Dia nggak bilang ke atas sih, dia bilangnya maksudnya inilah ya yang akan datang gitu, present life sama future life gitu. Oke, jadi nanti kita akan lihat waktu Calvin bahas tentang present life itu gambarannya di deskripsinya tuh agak-agak dark gitu, agak-agak gelap. Dunia ini tuh seperti exile, dunia ini itu adalah penjara gitu ya. Nah, kenapa saudara? Sedangkan later Calvinism yang kita udah bahas minggu-minggu lalu begitu ya, pandangan-pandangan dari orang-orang tokoh-tokoh yang lebih menekankan ke sini gitu ya, lebih menekankan dunia ini beautiful gitu, dunia ini adalah berkat Tuhan. Minggu lalu kan ya, kita nyanyinya adalah This is my Father's world gitu, lebih positif. Nah, kalau minggu ini tadi kita nyanyinya yang lagu yang dipilih oleh Karen cocok gitu ya. Kita berjalan ke Sion. Kita sedang berjalan ke satu destinasi gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi apa saudara? Sangat dipengaruhi oleh apa pemikiran-pemikiran ini? Bahwa kita harus sadar teologi seseorang nggak lepas dari konteks hidup seseorang tersebut. Jadi seorang tokoh itu punya teologi macam apa, itu nggak lepas kalau kita lihat dari konteks hidupnya. Nah, minggu lalu kita udah bahas ya, ada orang yang hidupnya nyaman, ya dia punya teologi semacam ini. Kalau dia hidupnya itu seperti di sengsara gitu ya, seperti yang di China gitu, maka dia akan di culture itu sangat lebih benturan. Kalau yang itu lebih akomodatif gitu. Nah sama di sini, kita kalau lihat background kehidupannya John Calvin, nggak heran.
Kenapa dia menggambarkan present life itu begitu dark, begitu gelap gitu ya. Karena apa? Karena pertama, waktu dia lahir, dia itu mamanya sejak kecil sudah mati. Jadi dia dibesarkan oleh papanya yang keras. Jadi dia itu anak single parents, lalu apa-apanya keras, lalu juga kita melihat di hidupnya kan ya, dia aktivis, lalu dia juga mulai tergugah oleh berita-berita reform, dan akhirnya dia jadi buronan, dia harus exile. Setelah jadi exile, dia akhirnya mendapatkan pelayanan di Jenewa. Yang terjadi adalah setelah beberapa waktu, dia ditolak. Dia diusir oleh penduduk Jenewa. Bayangkan ya, seorang pendeta diusir oleh jemaatnya sendiri. Saya rasa itu pengalaman yang sangat traumatis mestinya ya. Pengalaman harus jadi buronan meninggalkan tanah air aja itu udah traumatis gitu. Saudara coba bayangin harus pergi dari Indonesia ke tempat yang saudara nggak tahu kemana gitu ya. Terus setelah udah sampai di tempat yang menetap, ternyata diusir lagi. Jadi nanti saudara akan lihat banyak tulisan-tulisan dia menggambarkan dunia itu memang seperti exile gitu, pembuangan gitu. Dan bukan hanya kondisi dari luar, kondisi dari dalam, dia juga banyak mengalami sakit penyakit gitu. Nah, saya sudah list down sakit penyakitnya. Wah, cukup banyak. Arthritis, batu ginjal, gangguan kandung kemih, hemorrhoids, pendarahan di bagian perut, suka demam, kejang otot, nefritis, and then gout. Jadi udah cukup banyak ya. Dan memang dia itu secara fisik memang lemah gitu. Tapi dia nggak menjadikan itu alasan dia tidak melayani. Bahkan dia melayani jauh lebih keras lagi gitu. Lalu dia married umur berapa? Umur 30. Jadi buat jomblo di sini masih banyak harapan karena kita punya forefathers aja juga 30 baru menikah. Dan menikah kehidupannya bahagia, tapi istrinya juga ternyata sakit-sakitan dan juga mati lebih awal. Sebelumnya mereka punya anak beberapa ya, satu anak laki-laki dan juga beberapa anak wanita. Semuanya meninggal. Semua anaknya itu meninggal waktu masih kecil, infant stage. Jadi kita bisa lihat kesulitan, duka cita, sakit penyakit yang dialami oleh si Calvin gitu. Kita nggak usah mention, masih banyak lagi, ada pandemi, pada saat itu ada sakit penyakit, ada perang, ada ancaman terus-menerus dari Katolik yang ingin menyerang kota Jenewa gitu. Jadi di penghujung hidupnya Calvin pun dicatat dia itu sangat penuh penderitaan gitu ya. Jadi kita bisa lihat seluruh kehidupan Calvin adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Jadi tidak heran dia itu memang selain di Alkitab juga mengajarkan kita untuk mengarahkan mata kita ke surga, tapi dia punya alasan yang lebih kuat lagi di dalam konteks hidupnya ya. Dan dia memulai bukunya ya. Saudara kalau nanti pengen lebih lengkap lagi, itu saudara bisa baca di book ketiga dari chapter 9, Meditation on the Future Life. Itu dari buku Institute of Christian Religion-nya Calvin. Bagian ini nggak terlalu panjang, saudara. Nah, bagian ini sebelum kita masuk ke dalamnya ya, mungkin kita perlu bahas ini itu di bagian mana. Kalau institut itu punya 4 book ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ini eskatologi, kita expect di buku yang paling terakhir kan ya, buku last things gitu. Tapi ternyata enggak, saudara. Ini pembahasannya di buku ketiga. Di dalam pembahasan apa? Di dalam pembahasan Christian life. Bahwa dia bilang, kalau kamu adalah orang Kristen sejati gitu ya, kalau kamu adalah orang Kristen yang bertumbuh, ciri-ciri kamu sebagai orang Kristen, kehidupan Kristenmu apa? Cirinya apa? Cirinya adalah kamu itu suka merenungkan hidup yang akan datang. Kamu suka merenungkan hidup bersama-sama Kristus di hidup yang akan datang, bukan yang sekarang gitu. Nah, ini ciri dari orang Kristen gitu. Dan dia mulai bukunya ya. Lewat penderitaan, Tuhan menyapih kita. Apa kalau menyapi itu cerai susu ya bahasa ininya. Tuhan menyapi, Tuhan memisahkan kita dari cinta yang terlalu berlebihan dari dunia yang sekarang ini. Jadi dia menggambarkan dunia ini adalah kesia-siaan hidup. Hidup ini adalah hidup yang this present life itu adalah hidup yang sia-sia. Nah, kita bisa lihat nih di dalam sini. Ini ada gambarannya ya. Yaitu bagaimana kita itu kalau lihat ke bawah, present life, kita itu harus lihat dengan attitude contempt.
Kontem ini agak susah diterjemahkan. Saya lihat dari beberapa tafsiran, ada yang menafsirkan sebagai ketidaksukaan, ada yang menafsirkan dengan menghina, ada yang menafsirkan dengan membenci. Memang kalau saudara cek kamusnya, kontem itu ya ada nuansa seperti begitu ya. Nggak suka, benci, menjauh, menghina. Jadi memang ke arah situ gitu. Tapi kita diajak kalau kita mengkontem dari hidup ini untuk apa? Bukan hanya untuk sekedar kontem, tapi supaya mata kita boleh mulai diarahkan melihat kepada future life, kepada hidup yang akan datang gitu. Ini nggak harus ini sih ya, nggak harus kita bisa lihatnya orang itu ya, orang yang hidupnya itu nggak pernah memikirkan tentang future life. Coba kita pikir deh ya, di kita gitu, kita refleksi. Saudara tuh sering nggak sih memikirkan tentang hidup kekal saudara? Saudara sering nggak ya merenungkan tentang betapa saya ingin bersama-sama dengan Kristus gitu? Mungkin agak jarang ya. Saya nggak tahu sih di dalam kehidupan saudara gimana gitu ya. Apakah saudara benar-benar sering sekali mengambil waktu untuk merenungkan, oh Tuhan, atau berdoa, Tuhan betapa saya ingin lepas dari dunia ini dan bersama-sama dengan Engkau. Atau saudara lebih banyak doanya itu didominasi oleh request untuk hidup saudara di dunia sekarang ini lebih nyaman. Misalnya supaya tesis cepat selesai, supaya kerjaan lebih gampang, supaya bos jadi lebih mudah diajak kerjasama gitu. Yang mana saudara? Saya rasa bahkan termasuk saya gitu ya. Saya rasa saya lebih banyak didominasi oleh this present life dibanding future life gitu. Tetapi inilah dari tema-tema ini kita diajak untuk melihat, kita jangan fokus kepada dunia yang sekarang ini. Kita diajak untuk melihat kepada dunia yang akan datang gitu. Dan Calvin mulai dengan agak langsung straight to the point. Dia bilang, Tuhan tahu tuh natur kita tuh sangat-sangat diikat oleh kasih kepada dunia ini. Dan kamu tahu itu apa? Natur itu seperti apa itu? Natur yang fokusnya itu hanya kepada dunia ini. Dia bilang brutish love. Itu cinta yang binatang. Binatang itu kayak begitu. Binatang itu ya beast ya. Binatang itu ya seluruh fokus hidupnya itu hanya tentang dunia masa akan datang. Dia nggak memikirkan tentang masa depan. Dia nggak memikirkan tentang kekekalan. Jadi Calvin seakan-akan bilang orang yang seluruh orientasi hidupnya itu hanya kepada dunia ini nggak beda dengan binatang. Otaknya terpukau oleh kekayaan, kuasa, dan hormat. Hatinya diikat oleh ambisi dan nafsu. Jiwanya hanya dipuaskan oleh kedagingan di dalam dunia ini. Dan dia nggak terlalu berminat dengan taste-nya ya, seleranya itu masih selera duniawi banget. Dia nggak terlalu selera yang rohani, yang misalnya selera untuk penginjilan, selera untuk firman Tuhan yang berlimpah-limpah. Buat bagian orang yang sangat rohani, wah gila kalau seminar seharian penuh itu sukacita banget. Tapi buat orang yang kurang selera itu sangat menjemukan begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada dua macam kehidupan. Jadi untuk melawan tendensi kita yang hanya selalu lihat ke bawah ini ya, lihat ke bawah ini terus, itu gimana saudara? Nah, Calvin bilang, ya ini, Tuhan mengizinkan banyak kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini supaya apa? Supaya kita itu jangan terlalu banyak berharap, supaya kita jangan invest seluruh hidup kita, waktu kita itu untuk kepada this present life, supaya kita boleh mulai belajar didongakkan untuk lihat hidup yang akan datang. Seperti apa kesulitan-kesulitan seperti gagal panen, ya orang saat itu ya, kalau di sini mungkin di PHK, rumah kebakaran, dijamret, dirampok, atau kita ditipu oleh orang, dan bahkan hal-hal baik pun ya, kita saking di ini kan, Calvin ada bilang di sini ya, supaya suami-suami, istri-istri tidak terlalu terbuai oleh pernikahan, oleh cinta kasih pasangan, suami bisa mengalami istri yang bermasalah, gitu ya, bisa mengalami istri jutek, istri ngambek gitu, terus mengalami anak-anak yang fasik, atau
kedukaan seperti Calvin gitu, anak-anaknya mati gitu. Supaya apa? Supaya kita boleh sadar dunia ini sementara dan kita mulai lihat ke atas. Hanya dengan cara ini kita bisa berkembang dari disiplin salib dan kita ini sadar bahwa kebahagiaan di dalam dunia ini itu sementara. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hidup ini tidak lain adalah pergumulan. Jadi kalau kita berpikir tentang mahkota, kita diajak oleh Calvin jangan cari mahkotamu di sini. Mahkotamu nanti di dunia yang akan datang gitu. Jadi finalnya dari bagian pertama ini adalah kalau kita tidak benar-benar serius menginginkan, kita nggak akan benar-benar bisa serius menginginkan hidup yang akan datang ini kalau kita belum konten, kita belum membenci hidup yang masa kini. Itu ya, saudara. Tapi tendensinya, sekali lagi, tendensinya kita itu nggak sadar. Bukannya nggak sadar. Calvin bilang, coba kamu tanya deh, orang terpelajar atau orang tidak terpelajar, mereka tahu gak sih hidup mereka tuh sementara? Oh, tahu gitu ya. Mereka tahu hidup ini nggak selesai gitu setelah kita mati. Ada kehidupan yang akan datang, ada kekekalan yang menanti kita. Lalu bagaimana? Ya mereka tahu gitu, manusia ini hidupnya seperti asap bayang-bayang. Tapi kita semua itu amnesia ya, hilang ingatan ya. Kita tahu kita itu sementara, tapi fakta hidupnya ya, realitanya kita itu hidup seakan-akan kita itu immortal di dalam hidup yang masa kini. Kita seakan-akan tuh kita nggak menaruh investasi kita di atas sana, kita taruh semua investasi kita tuh di sini. Makanya Tuhan kan mengajarkan jangan mengumpulkan harta di sini, tapi kumpulkanlah harta bagimu di atas sana. Tapi sebagian besar orang di dalam dunia ini ya, walaupun mereka tahu gitu ya, dunia ini akan berlalu, mereka taruh semua investasi mereka ya, don't put all your investment in one basket kan. Tapi ini enggak, orang dunia itu menaruh semua investasinya tuh di bawah sini gitu. Jadi kalau kita sudah diingatkan oleh Tuhan, caranya gimana diingatkan oleh Tuhan? Ya tadi dengan kesulitan hidup, dengan broken relationship gitu, patah hati, diputusin, di PHK. Nah, kesulitan itu mengingatkan kita ada dunia yang akan datang. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga itu bermeditasi akan hidup yang akan datang. Jadi bagian pertama ini kita itu bawah itu dijelek-jelekin abis sama Calvin, kita disuruh mendongak ke atas terus gitu ya. Tapi sekarang saudara, kita sekarang diajak Calvin untuk balancing gitu. Dia itu kayak swing ya. Dia itu nggak mau kita jatuh ke salah satu ekstrim. Dan dia bilang, oke, sekarang kita swing ke this present life, kepada hidup yang masa sekarang ini. Yaitu adalah, ya kita boleh contempt, tapi kita nggak boleh hate at fully hate gitu ya. Kita nggak boleh sampai tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Seberat-berat apapun kehidupan masa kini, kamu harus bisa melihat hidup ini pun adalah berkat dari Tuhan yang tidak boleh ditolak. Berkat yang kamu harus bersyukur kepadanya. Masa kamu nggak bisa lihat secercas kebaikan Tuhan sama sekali sih di dalam kehidupan ini? Enggak kan ya? Masa kita menghina sebisa-bisanya seakan-akan nggak ada yang baik sama sekali? Enggak kan? Bahwa alam pun ya mengajar kita untuk bersyukur kepada Tuhan kan. Pohon-pohon bersorak-sorai, pujilah Tuhan hai jiwaku gitu. Jadi yang pertama adalah kita diingatkan yang waktu kamu jangan mencintai dunia ini, kamu harus membenci dunia ini, itu bukan karena dunia ini itu jelek. Secara de facto-nya, enggak gitu. Itu karena kamu menaruh cinta yang terlalu besar. Sehingga yang masalah itu bukan dunianya, yang masalah adalah cinta kamu yang terlalu besar. Tapi dunia ini sendiri adalah berkat yang harus disyukuri, itu pertama. Dan yang kedua, ini adalah masa persiapan. Masa persiapan adalah bagi kemuliaan kerajaan Allah. Tuhan kan sudah tetapkan bahwa kita akan menerima mahkota di kerajaan surga di atas. Tapi Tuhan ya seperti bilang, kalau kamu mau dapat mahkota di garis finish, maka kamu sekarang jangan malas-malasan. Kamu harus mengatasi segala kesulitan perang. Ikutlah berlomba seperti atlet. Kamu seperti tentara yang nanti satu saat ketika kamu setia sampai akhir kamu mendapatkan mahkotanya. Jadi ada gambar-gambar itu di surat Timotius kan ya.
Jadi ini masa persiapan. Masa persiapan antara first coming dengan second coming. Kita melihat di sini, kenapa sih Tuhan nggak langsung aja first coming langsung selesai semua begitu? Iya, kenapa nggak begitu? Ya karena ini, kita diminta untuk ini mempersiapkan diri kita sekaligus sadar bahwa kita masih harus terus berperang gitu ya. Tuhan mengizinkan kita ikut mencicipi kemenangannya Kristus gitu ya. Bahwa kita di dalam ini kita ada gagalnya, jatuh bangun, tapi ada bangunnya kan. Berarti ada kemenangan sampai satu saat nanti di akhirnya gitu kita benar-benar full victory. Tapi sebelumnya itu kita ada kalahnya, tapi kita ada small victory gitu yang kita bisa alami gitu ya. Jadi ketika kita dapat mahkotanya, kita benar-benar longing for that crown of glory. Alasan ketiga ya, yaitu adalah cicipan dari manisnya kebaikan Tuhan. Bahwa apa yang baik, the good things in this world, itu adalah cicipan dari manisnya kebaikan Tuhan. Supaya kita menantikan dengan penuh gairah, penuh harap, dapat full paketnya. Saya masih ingat dulu di SD, itu ada mobil Milo datang, Ovaltine atau Milo ya, Ovaltine kali ya. Mobil Ovaltine datang, terus kita anak-anak SD disuruh ngantri gitu. Terus kita boleh dapat itu foretaste, cicipan satu gelas kertas terkecil ya yang kita pernah. Yang kecil cuman satu teguk terus habis. Dan rasanya itu gila, heavenly banget. Itu Ovaltine dingin, manis buat anak SD itu. Wah, kayak langsung boleh nggak ngantri lagi gitu. Tapi enggak, masing-masing cuma boleh satu. Ya kayak begitu ya. Foretaste yang bikin, aduh, kapan ini mau dapat yang bigger cup, mau dapat lebih lagi gitu. Jadi seharusnya semua kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini ya, kebaikan dari relasi pacar gitu ya, itu harusnya membuat kita itu pengen mendapatkan yang lebih full. Ya foretaste yang namanya cicipan itu kan cuman cicipan gitu ya, bukan fullnya. Seharusnya itu membuat kita justru pengen dapat fullnya. Tapi kalau cicipan yang nggak membuat kita pengen, ya justru itu harus kita pertanyakan gitu ya. Masa kita puas sih baca table of content doang di Amazon.com gitu. Wah ini buku bagus banget. Lalu kita lihat table of contentnya, wih bener-bener bagus. Tapi kita dikasih gratis pun kita nggak mau gitu. Kita cukup, saya sudah cukup ya. Enggak kan ya. Maksudnya orang yang pacaran cuman pegangan tangan, listrik seru banget gini. Udah gitu. Itu cukup gitu. Dia nggak pengen masuk ke dalam kehidupan pernikahan yang lebih intim lagi, yang lebih lebih full lagi gitu. Enggak kan ya. Kita justru lihat di dalam cicipan foretaste ini, kita berkata the best is yet to come. Ini adalah good but it's not the best. Kita menantikan kapan the best-nya datang gitu. Jadi Calvin di sini berusaha keras mencari keseimbangan antara menghargai ini this present life, harus menghargai semuanya ini, tapi juga nggak boleh menghargai kelebihan sampai kita itu fokusnya ke dunia di sini gitu. Nah, gimana nih cara seimbangin tadi kayak pendulum tadi dihina-hina gitu ya, nggak boleh ke sini, sekarang dihargai di sini. Nah, kuncinya tuh apa gitu? Kuncinya gimana kita bisa seimbang lah ya, bisa balancing di antara keduanya. Adalah ini saudara, love, cinta ya, kasih, merindukan future life. Sekarang kita dibawa lagi kepada atas lagi nih sekarang gini ya. Cinta akan dunia ini akan digantikan dengan cinta yang akan dunia yang lebih baik. Jadi gimana supaya kita nggak fokus ke bawah di sini? Ya kita harus membandingkan hidup masa kini dengan hidup masa akan datang. Kalau saudara merasa hatimu sudah mulai terikat oleh dunia ini, itu saatnya merenungkan cinta masa dunia yang akan datang. Saatnya merenungkan kekasih jiwa kita. Saatnya merenungkan Kristus. Saatnya merenungkan kemuliaan Allah yang melampaui segala kemuliaan di dalam dunia ini. Dan dia menarik beberapa comparison gitu ya. Caranya adalah dengan kasih comparison. Kalau kamu merasa hidup ini itu seperti heaven on earth, sadar gini ya. Dunia ini bukan tanah air kita. Tanah air kita itu nanti. Dunia ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan di sana, kemuliaan surgawi gitu di Wahyu,
Yang paling mulia pun emas gitu ya, permata-permata itu cuma jadi trotoar, diinjek-injek kita gitu. Jadi Calvin itu nggak mau spekulasi, ini nanti di bagian yang lain gitu ya, waktu dia bahas tentang eskatologi di chapter 25 gitu. Dia terkenal, Calvin terkenal waktu dia bahas tentang eskatologi, dia nggak mau spekulasi. Dia nggak terlalu berani berspekulasi seperti penafsir-penafsir zamannya atau penafsir Yahudi yang sangat berani gitu. Nah dia bilang nggak gitu. Gambar-gambaran itu hanya metafora dan kita nggak tahu persis bagaimana, tapi kita stick to it. Tapi setidaknya kita tahu gambaran emas, permata itu hanya jadi trotoar, jadi jalanan. Berarti apa yang paling mulia di bawah di bumi ini, yang sekarang ini, nanti di sana itu kita nggak bisa kebayang mulianya itu kayak gimana gitu ya. Kemuliaannya tuh bakal bagaimana gitu dunia akan datang. Dunia ini itu seperti kubur kalau dibandingkan dunia yang akan datang. Tubuh ini itu seperti penjara kalau dibandingkan tubuh kemuliaan kita. Kenikmatan yang kita nikmati di sini itu tetesan-tetesan air yang nanti kalau dibandingkan itu Niagara Falls yang jauh lebih indah, jauh lebih deras. Dan makanya ya, kalau saudara, cara tes kita gimana? Saudara menikmati gak kehadiran Tuhan di dunia yang dunia sekarang ini? Apakah itu puncak dari kebahagiaan kita? Karena Pak Bill kan pernah bilang ya di salah satu khotbahnya, kalau saudara nggak menikmati kemuliaan Tuhan, maka mungkin saudara nggak cocok tinggal di surga, karena itu kan amplifikasi dari kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kalau saudara nggak suka baca Alkitab gitu ya, saudara nggak suka teologi, saudara nggak suka dengar khotbah begitu, saudara nggak suka bersekutu dengan sesama orang percaya, saudara nggak suka saling perhatian, maka nanti yang ada di langit dan bumi baru ya itu semua dikali 1000 kali begitu. Maka mungkin nggak cocok gitu. Makanya kita mesti punya selera akan dunia yang akan datang mulai dari sekarang gitu ya. Supaya nanti satu saat kita benar-benar menikmati di situ. Jangan sampai ini ya, kenikmatan Allah, kenikmatan kita lebih didefinisikan oleh kenikmatan duniawi dibanding kenikmatan yang seharusnya lebih rohani, kenikmatan Tuhan hadir. Apakah atau sebaliknya gitu ya? Apakah kalau Tuhan absen, kehadiran Tuhan itu absen dari dunia kita, kita mengalami sengsara atau enggak gitu? Kita bergumul gak ya? Kita guna-gulana gak di dalam jiwa kita? Atau udah nggak baca Alkitab, udah nggak ke gereja, apalagi live streaming gitu ya, udah nggak gereja, udah sembarangan ibadahnya, udah nggak baca Alkitab, udah nggak doa, tapi hidup fine-fine aja. Kayaknya itu celaka, saudara. Maksudnya ini satu kecelakaan besar kalau kita merasa fine-fine aja ketika semua yang rohani itu sudah tidak ada di dalam hidup kita. Ini seharusnya membuat kita ngeri loh, saudara. Dan saya rasa tema ini itu boleh terus mengingatkan kita ya, untuk kita kembali merenungkan tentang hidup yang akan datang. Calvin bilang jangan sampai kita saking lelahnya di hidup sekarang ini, kita itu bersungut-sungut, kita nggak sabar, kita ini melihat hidup ini tuh begitu negatifnya. Tapi kita harus lihat hidup ini tuh seperti pos jaga, di mana kita harus jaga sampai Tuhan panggil kita. Memang sih kita ada rasanya kok nggak sabar ya kapan. Kalau kita benar-benar rohani begitu ya, kita benar-benar menginginkan, kita benar-benar desire, ada rasa nggak sabar kapan datangnya. How long, oh Lord, how long? Gitu. Dan Paulus juga berkata demikian ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gitu. Dia sendiri mengalami tarikan. Kalau aku disuruh pilih, aku sih maunya pergi bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ya aku tetap tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena lebih baik bagi kamu. Dan saudara bisa lihat ya, Paulus itu bukan escapist karena dia susah hidupnya gitu ya, karena dia melarat, miskin. Bukan, saudara. Karena dia pengen ke sana itu apa? Bukan karena sengsara di dunia ini, karena dia pengen ada pull factor yang lebih keras, yaitu bertemu dengan Tuhan, dengan Kristus kekasih jiwanya, dibanding push factor, yaitu penderitaan, kesulitan hidup di dalam dunia ini. Mana yang lebih
tadi ya saudara, jawaban-jawaban kita bisa yang lebih pull, bisa yang lebih push, gitu, yang memang Tuhan izinkan supaya kita di-push, tapi juga ada yang pull. Kalau kita melihat kemuliaan Allah, kita pengen bersama-sama dengan Tuhan Kristus, nah itu pull faktornya gitu. Tapi Paulus pengen tetap tinggal di dunia ini bukan karena dia menikmati dunia ini, tapi dia sadar masih ada tugas yang belum selesai. Seperti tadi beberapa rekan bilang, saya nggak siap gitu karena masih ada tugas-tugas yang saya belum selesaikan di dunia ini. Gitu. Biar Tuhan yang decide kapan itu. Itu kerinduan yang tepat ya saudara, kerinduan yang lebih karena pull factor dibanding push factor gitu. Yang kedua adalah menolak takut mati. Kalau misalnya Calvin tanya gitu ya, bro, lu takut mati nggak? Takut lah. Masa siapa sih yang nggak takut mati? Maka Calvin akan dengan sangat stern, tegas berkata, gila aja lu, udah jadi orang Kristen lu masih takut mati. Lu mesti cek deh, lu itu Kristen benar atau enggak gitu. Tapi itu yang terjadi, dia bilang, faktanya adalah bukannya orang Kristen menginginkan berpindah ke alam yang akan datang, tapi malah ketakutan kalau dengar kata tentang kematian gitu. Seakan-akan kita itu takut banget itu melangkah ke hidup yang akan datang gitu. Bukankah kalau misalnya kita benar-benar tahu ya, bahwa hidup kita, tubuh ini sementara, dapat rusak, bau busuk gitu. Dan nanti ke situ kan bukan hilang, kamu bukan menguap seperti Thanos, menguap hilang, bukan gitu. Tapi kamu tahu waktu kamu melangkah ke hidup yang akan datang, kamu akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kamu ini sekarang becak, kamu bemo, bajai. Kamu itu nanti ke alam yang akan datang tuh bukan jadi rongsokan, besi tua, bukan. Kamu melangkah ke situ, kamu bakal jadi BMW, kamu bakal jadi Maserati. Masa kamu nggak mau sih gitu? Bukankah kita harusnya merindukan bajai kita dirubah jadi Maserati gitu? Tapi orang mungkin bisa berargumen lagi, tapi kan kita mau bertahan hidup toh. Kalau kita mau ada mara bahaya, kita mau bertahan hidup. Ya setuju gitu. Tapi bukan berarti kita juga orang yang pengen buru-buru pengen mati gitu. Tapi kalau kita sadar hidup yang akan datang itu jauh lebih baik, kita itu bukan ditelanjangi di situ ya, kehilangan segala sesuatu, tapi kita akan mengenakan yang lebih baik. Kalau ngomongin tubuh kemuliaan, kalau kamu milioner sekalipun ya, kamu pergi ke dunia yang akan datang, kamu bukan kehilangan semua hartamu, kamu dapat harta yang lebih bahagia lagi, yang lebih besar lagi di situ. Jadi kalau orang Kristen tapi masih takut mati, menurut Calvin, coba lu lihat batu sama pohon deh. Apa yang Alkitab katakan tentang batu dan pohon. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, bahkan batu sekalipun dikatakan merindukan pembebasan mereka dari kekosongan hidup. Roma 8 ayat 19-20 ya saya bacakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dunia ini tuh sia-sia. Mereka aja tahu kok dunia ini sia-sia, mereka menantikan full redemption daripada Tuhan. Masa orang Kristen yang sudah mencicipi, sudah menerima anugerah darah Kristus tidak merindukan hidup yang akan datang? Jadi kesimpulannya, tidak ada yang membuat kemajuan secara rohani di dalam Kristus kalau kita tidak menunggu dengan sukacita hari kematian kita dan kebangkitannya. Jadi jangan ragu untuk menantikan kedatangan Kristus, bukan hanya dengan kerinduan, tapi juga dengan keluhan dan erangan, how long, oh Lord, menantikan sebagai hal yang paling membahagiakan. Itu ya. Dan ini ada penghiburan bagi yang menderita. Jadi kalau saudara yang menderita seperti orang-orang di Mazmur 73 ya, melihat, loh itu kok orang-orang fasik malah subur-subur, gendut, tidak pernah sakit. Sedangkan kami yang melayani, kami yang rajin baca Alkitab, kami yang rohani, malah hidupnya seperti kena tulah, katakan gitu. Iya, Calvin bilang, kalau kamu orang percaya hidup di dalam dunia ini, nasibmu tuh sama seperti Kristus di atas bumi. Apa? Seperti domba-domba sembelihan. 1 Korintus ya. Maka
kita dianggap seperti domba-domba yang dibawa ke tempat sembelihan, mirip dengan Kristus kepala kita. Tapi bagaimana kita bisa merindukan future life, saudara? Bagi yang menderita ketidakadilan, terutama ya di poin nomor 3, penghiburan bagi yang menderita ketidakadilan. Bagaimana sih Pemazmur 73 itu bisa mendapatkan perspektif kekekalan lagi? Dia bilang adalah setelah saya masuk ke dalam bait-Mu. Nah itu saudara, gimana kita nih, caranya tuh gimana? Oke, kok Heru udah ngomongin panjang lebar, rindu, fokus ke masa depan praktisnya tuh gimana? Kalau Mazmur 73 bilang adalah, ketika aku berjalan maju datang ke bait-Mu, dan di situ aku melihat kesudahan mereka. Kesudahan mereka tuh orang-orang fasik itu seperti perosotan, mereka sedang merosot ke dalam dunia orang baka gitu. Sedangkan ini orang-orang benar akan mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan dalam kebahagiaan kekal. Jadi bagaimana bisa dapat perspektif kekekalan, the sense of eternity itu di mana? Di dalam bait Allah, di dalam ibadah. Dan saya khawatir ya saudara, di dalam pandemi ini, ketika kita ini ibadah live streaming berbulan-bulan, sudah lebih dari setengah tahun kita ya, dari Februari, Maret gitu, sampai sekarang hampir November, sudah hampir 1 tahun, kita enggak ibadah fisik. Saya mendengar orang-orang yang jemaat yang terus bilang, dan termasuk saya gitu, kita awal-awal sangat khikmat gitu, mungkin mandi dulu, mungkin duduknya tegak, waktu ibadah disuruh berdiri kita berdiri, waktu doa kita doa, waktu nyanyi kita nyanyi. Setelah berbulan-bulan apa yang terjadi saudara? Mulai sambil minum, sambil makan, mulai nggak doa, mulai nggak nyanyi, mulai ganti-ganti channel gitu ya. Coba lihat yang lain-lain apa? Gary Flix kan banyak gitu ya. Mau channel yang mana gitu, mau pembicara yang mana gitu. Ya, jangan-jangan itu, saudara. Jadi, saya encourage kalau saudara bukan dalam posisi yang rentan dan memungkinkan beribadah fisik gitu. Maksudnya di Gary Kelapa Gading sudah dibuka, di pusat sudah dibuka, dan itu melatih kita benar-benar melatih sense of ibadah gitu. Bahwa kalau bagaimanapun juga kita ini makhluk bertubuh berdaging, nggak beda lah Tuhan di mana-mana kan. Saya beribadah di ruang tamu sama beribadah di RMCI atau di lantai 3 Gary Kelapa Gading, nggak beda kan. Tuhan tetap hadir. Iya, Tuhan tetap hadir, tapi pengalaman kita, sense kamu, respectmu juga berbeda kan, saudara ya. Kita langsung merasakan ada sisi transendental ya. Waktu kita datang beribadah bersama-sama sebagai satu umat di ruangan ibadah, ada sisi transendental yang mungkin sangat minimal kalau kita lakukan itu di ruang tamu gitu. Sekali lagi, ini bukan berarti saudara sangat tidak rohani kalau misalnya tidak beribadah fisik. Mungkin saudara punya pertimbangan inilah ya, orang tua yang sudah lanjut usia atau hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau misalnya pertimbangannya hanya sekedar nyaman gak nyaman, males atau gak males, saudara harus pilih yang beribadah fisik gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kalau ada kesulitan tertentu tadi ya sudah, no choice harus live streaming, tapi berusahalah untuk punya aspek transendental tadi gitu. Jadi konklusi dari bagian ini, bagaimana kita punya kerinduan yang tepat, kita menolak takut mati, kita punya penghiburan bagi yang menderita. Nah, berikutnya, sebelum kita lanjut kepada bab berikutnya, kita mesti settle dulu di sini, karena ada tuduhan dari beberapa penulis lainnya yang bilang eskatologi Calvin itu tuh terdengar sangat platonis ya, neoplatonis ya. Ini seperti lanjutan aja dari medieval. Dia nggak beda dengan orang-orang medieval sebelumnya, dia lanjutin lagi. Tapi ini di buku ini ya, Penuntun dalam Teologi Institut Calvin dari seri Calvin 500 yang diedit oleh David Hall, Peter Lillback. Ada satu bagian, satu chapter, Cornelis Venema ya. Dia tulis begini saudara. Cornelis Venema, waktu doktrin Calvin tentang hal-hal terakhir. Dia bilang ada 3 hal yang membedakan eskatologi Calvin dengan neoplatonis, dengan medieval. Yang pertama,
medieval itu ke Platonis kan ya, Platonis kan bilangnya tubuh ini penjara gitu. Karena apa? Ya kita nggak mau diikat oleh tubuh penjara ini aja. Calvin bilang enggak gitu. Maksudnya Venema ya, waktu menafsir Calvin, dia bilang adalah enggak, di dalam teologi Calvin itu senantiasa itu dikaitkan dengan union with Christ. Dan saudara memang lihat ini di dalam bagian Christian life, union with Christ gitu. Kita bisa punya ini ya, kita bisa punya perenungan ini karena kita juga dipersatukan di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus sudah di surga, demikian juga mestinya kita yang sudah dipersatukan oleh Kristus, kita itu hatinya itu magnetnya itu ke atas gitu loh. Itu naturalnya tuh begitu kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Ini magnet besarnya di sini, dan hati kita yang sudah dipersatukan itu kita pengen ke hidup yang akan datang. Kenapa? Bukan karena tadi ya tubuh penjara, eksal, tapi karena ini nih, karena ada Kristus di surga gitu. Jadi ini perenungan kita, kenapa kita pengen merenung hidup yang akan datang, itu implikasi dari union with Christ, union mystical of Christ gitu. Dan yang kedua, teologi Calvin itu ada batasan dalam menghina dunia ini, dalam kontem gitu ya. Kalau Plato, Neoplatonis kan memang bilang ini pada dasarnya tuh jahat, pada dasarnya itu evil, matters itu evil. Calvin enggak, Calvin bilang kita tolak sejauh itu berdosa. Jadi kalau di dalam skema CFRC, yang ditolak itu adalah world yang di dalam F, yang di dalam fall, dan sebagian di dalam redemption tadi. Tapi di dalam creation dan consummation, nggak ada penolakan. Itu justru sangat-sangat baik gitu. Jadi ada batasan penolakan dosa dalam dunia ini hanya ketika itu berdosa begitu ya. Dan ada bahkan di dalam redemption, setelah di-redeem, ada penghargaan kok kepada hal-hal yang baik di dalam dunia ini gitu ya. Bahkan di dalam fall pun tetap ada anugerah umum kok yang kita bisa appreciate gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Calvin itu memparalelkan dua hal, meditation of the future life dengan meditation of the resurrection of Christ. Kenapa kita bisa punya konsekuensi berharap akan masa yang akan datang? Karena kita punya pengharapan yang pasti Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus kan dia bukan escape lalu berubah total gitu. Enggak kan, continuation. Dia bangkit dengan tubuh yang sama gitu, tapi tubuh yang mulia. Demikian juga kita merindukan hidup yang akan datang itu bukan untuk escape lalu dunia ini hancur, lenyap, enggak gitu. Tapi apa? Ya ini ada continuation, pengharapan ini adalah bukan sekedar meninggalkan, tapi memperbaharui. Sama seperti tubuh kebangkitan Kristus itu tubuh kemuliaan yang continuation dari tubuh lama dia. Maka dunia ini pun adalah dunia yang akan datang. Nah sekarang kita masuk kepada chapter 10. Ini dua bagiannya ya. Yang satu kita disuruh contempt this present life. Tapi sekarang di bab 10, lalu gimana kita masih tinggal di dalam dunia nih? How we must use the present life and its help. Nah, hal-hal baik dalam hidup ini harus dinikmati sebagai hadiah dari Tuhan. Itu. Bahayanya apa? Bahaya gandanya adalah ini, dia bilang. Bahaya gandanya waktu kita memakai barang-barang dunia ini ya, waktu kita mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam dunia ini, bahayanya adalah jatuh ke ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu apa? Terlalu kaku. Ekstrem kanan terlalu longgar. Oke, yang gampang dulu, terlalu longgar itu artinya ya sudahlah, saya sudah di-redeem oleh Tuhan, saya ditebus, saya bebas ngapain aja gitu. Antinomian gitu. Tapi kalau terlalu kaku itu legalis gitu ya. Berarti apa? Nah, di sini Calvin yang sepanjang hidupnya itu sangat-sangat mengcopy Agustinus. Di bagian ini dia mengkritik Agustinus gitu. Dia nggak bilang namanya sih, tapi dia bilangnya kalau di institut ya, some good and holy man gitu. Oh, ada orang baik dan kudus di masa lalu yang berkatanya gini, kita itu hidup memang sih butuh makan, butuh baju, butuh musik gitu, nggak terhindarkan. Tapi ini harus ada ukuran gimana pakainya gitu.
Agustinus dibilang terlalu kaku karena dia swing kan ya. Agustinus kan tahu ya, hidup seksnya dulu kacau, makanya dia sekarang swing ke satunya lagi gitu. Dia bilang untuk orang-orang yang tidak bisa menguasai nafsu dan juga tidak terkontrol, kalau dulu seks maka dia nggak menikah gitu. Dia nggak menikah gitu. Dia nggak seks gitu. Jadi totally amputasi gitu. Jadi untuk mencoba membereskan, oke, tapi dia bukan berarti bilang semua orang nggak boleh nikah. Tapi terlalu kakunya adalah misalnya di dalam pernikahan dia bilang, kamu diizinkan untuk memakai hal-hal fisik sejauh yang diperlukan. Dan di dalam hal seks gimana? Suami istri boleh seks sejauh memang mereka ingin procreation, mereka ingin melahirkan anak. Tapi nggak ada tuh istilahnya sex for enjoyment, sex for delight, nggak ada gitu ya. Itu evil gitu. Itu boleh sejauh itu diperlukan gitu. Nah, necessity ya, ini katanya ya, necessity gitu. Sejauh itu necessity. Termasuk di dalam baju, termasuk di dalam hal makanan gitu ya. Necessity-nya tuh artinya apa? Dalam hal makanan, kamu bisa hidup nggak tanpa salmon? Bisa. Oh, berarti itu nggak necessity. Kamu bisa terus bertumbuh nggak tanpa makan babi panggang? Bisa. Kamu bisa hidup nggak tanpa Coca-Cola? Bisa. Bisa hidup nggak tanpa air putih? Oh, nggak bisa. Oh, berarti air putih necessity. Kamu bisa hidup nggak tanpa nasi? Oh, nggak bisa. Oke, nasi necessity. Bisa nggak nasi dengan air putih aja? Bisa. Ayo sudah, itu aja. Necessity gitu. Jadi hidup dengan roti dan air aja. Itu dengan jas, dasi, dengan baju seadanya bisa nggak? Bisa. Ayo sudah, itu aja. Jadi ini ya, kakunya tuh sampai ke arah situ gitu. Jadi kita bisa lihat Calvin bilang nggak bisa gitu. Itu terlalu kaku. Ekses yang negatif dari terlalu longgar. Kebebasan tuh nggak bisa dilimitasi oleh formula-formula khusus kayak tadi gitu ya. Aturan seks hanya boleh ini gitu. Oh, kalau enggak gimana? Oke, sebulan hanya boleh sekali. Nggak bisa gitu. Oke, setahun hanya boleh 2 kali. Nggak bisa juga gitu ya. Jadi gimana ininya? Nggak ada formulanya. Formula yang mencakup untuk universal semua orang tuh nggak ada gitu. Jadi harus dibatasi oleh apa? Hati nurani itu nggak bisa diikat oleh sekedar formula-formula legal yang ketat. Jadi diikatnya oleh apa hati nurani kita? Diikat oleh kitab suci. Kitab suci kasih general rules, kasih yang detail nggak? Enggak. Kitab suci hanya kasih general rules. Jadi gimana kita bisa tahu sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu bergumul. Kamu harus tahu, dan kamu bukan hanya tahu firman Tuhan secara peka apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan, yang general tadi dijawantahkan secara lebih detail. Saudara juga mesti tahu konteks hidupnya. Konteks hidup zaman itu, konteks hidup dirimu dengan orang lain juga berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini Tuhan bilang, kenapa nggak cukup hanya, masa Calvin gitu ya, nggak cukup dengan necessity doang. Tapi Tuhan bilang boleh kok kamu delight gitu. Penggunaan berkat Tuhan itu kita bisa nggak salah sampai bablas ke terlalu longgar, asal kita ngerti alasan Tuhan menciptakan tujuan sesuatu itu untuk apa. Bahwa Tuhan ciptakan bunga itu wangi, bagus, itu untuk kebaikan kita kok, bukan untuk kehancuran kita gitu. Misalnya ya, grass gitu ya. Kenapa ada warna hijau, lalu lavender kenapa warna ungu, dan ketika hijau dan ungunya di dalam satu hamparan kebun lavender itu bagus banget gitu ya. Warna-warni bunga itu kenapa bukan hanya warna-warni yang pleasing to the eye, bagus di mata kita, tapi juga waktu dicium tuh wanginya menyukakan hati kita gitu ya. Lalu waktu dipegang lembut-lembut seperti beludru itu juga memberikan sensual yang enak gitu di sensasi indera pegang gitu. Kenapa ya bunga-bunga, pohon, buah-buahan itu makanan itu ada rasa yang nikmat gitu. Kenapa nggak sekedar seperti mobil diisi bensin gitu? Bisa aja kan makanan itu seperti bensin doang. Kita makan lalu kasih kekuatan. Tapi nggak cukup sekedar necessity, tapi ada delight yang Tuhan kasih waktu kita makan gitu. Kalau Pak Jethro bahkan bilang ya, sampai
ngeden pun juga ada delight-nya gitu. Itu hal-hal yang paling kecil gitu. Ya itulah ya, hal-hal buang kotoran aja pun juga masih dikasih Tuhan tuh delight gitu. Jadi Tuhan kita itu nggak anti kenikmatan gitu. Jangan terlalu ketat sampai kenikmatan itu sama sekali anti gitu. Bukankah Tuhan yang membuat warna itu lebih indah? Bukankah dia membuat beberapa hal itu sangat menarik untuk kita nikmati? Jadi kita boleh menikmati, tapi kita nggak boleh mempergunakan berkat-berkat tadi kebablasan atau mencari kekayaan dengan keserakahan. Gimana caranya? Yaitu supaya kita lihat bukan hanya kepada the blessing, tapi lihat kepada the giver of the blessing. Not to the gift, but to the giver of the gift, gitu ya. Nah, ini ada dua prinsip yang kita bisa lihat dari dua ayat ya. Yang pertama, saudara, setidaknya yang membantu kita supaya kita tidak diikat hatinya oleh this present life. Yang pertama adalah 1 Korintus 7 ayat 29-31 ya. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, kalau kita ini ya, punya barang-barang, kita koleksi barang lah ya. Memang kita koleksi barang, kita koleksi buku, memberikan kenikmatan bagi hamba Tuhan, saudara yang suka nonton, subscribe Netflix, bisa nonton sepuasnya gitu. Terus apalagi olahraga, itu satu kenikmatan secara fisik gitu. Itu pemikiran yang ekstrim sempit tadi begitu ya. Kalau nggak boleh semuanya itu, kita tuh nggak beda dengan seonggok daging atau sebongkah kayu gelondongan yang nggak ada kenikmatan gitu. Lah, tapi gimana ngekangnya gitu? Gimana kita bisa disiplin mengekang tadi? Itu adalah jangan sampai kita intoxicated gitu. Jangan sampai saudara menikmati anggur boleh sedikit, tapi jangan sampai kalau saudara sampai kehilangan kesadaran atau mabuk, sampai gimana bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah ketidaksadaran atau kemabukan tersebut gitu ya. Gimana bisa beribadah dengan segar, memberikan yang terbaik kepada Tuhan kalau Sabtu malamnya kita nonton selesaiin itu semua seri gitu, seri apapun yang saudara nonton gitu ya, mumpung Sabtu malam gitu. Akhirnya suffer besok paginya ibadah ngantuk-ngantuk ketiduran gitu. Jadi jangan abuse berkat Tuhan. Berkat Tuhan boleh di dalam kadar yang baik tadi gitu. Seakan-akan kita tidak mempergunakannya. Gitu. Mereka harus tahu di sini yang berikutnya deh. Berikutnya Filipi 4 ayat 12 gitu ya. Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. I can do all things through him who strengthen me. Ini kalimat ayat hafalan yang sering kali disalah mengerti, yang mungkin memberikan kekuatan buat Holyfield gitu ya, di dia punya belt kan dia pakai ayat itu. Tapi kalau kita lihat konteksnya adalah ini. Aku dapat menanggung segala sesuatu oleh Tuhan yang memberikan kekuatan. Segala sesuatunya apa? Itu kekurangan, kelimpahan, kenyang, kelaparan, kelimpahan dan kekurangan gitu. Ini saudara, bahwa Paulus sedang menasihati orang yang miskin sekaligus orang yang kaya gitu. Orang yang sumber dayanya terbatas, yang miskin lah ya, harus tahu handle gimana nggak ada apa-apa dengan sabar. Supaya mereka itu nggak direcokin dengan keinginan yang berlebihan pengen dapat itu. Misalnya pengen dapat sepeda Brompton gitu ya. Aduh, nggak mampu beli tapi terus pajang gede-gede di depan komputer, wallpapernya itu sampai nggak bisa tidur, sampai nggak renungan karena terus menginginkan itu. Ini Calvin bilang karena biasanya mereka yang nggak bisa menanggung waktu miskin, nanti waktu kaya penyakitnya sama. Jadi sama gitu. Waktu miskin, kalau waktu miskin nggak bisa tanggung, nanti waktu kaya juga nggak bisa tanggung. Mereka yang waktu
waktu miskin malu-malu gitu ya karena bajunya nggak branded gitu ya. Mereka yang malu pakai baju sederhana. Nanti waktu kaya dia akan boasting merek-merek tersebut karena dulu gua nggak mampu beli, sekarang gua mampu, gua akan jor-joran gitu ya. Dulu gua hidupnya miskin, cuma makan tahu tempe, bukan berarti dia puas gitu, tapi karena dia nggak mampu aja. Tapi nanti kalau gua mampu, wah nggak ada lagi menu tahu tempe. Gua akan jor-joran itu, foie gras dan semuanya kaviar gitu. Menarik ya, maksudnya Jokowi pernah di interview itu koki istananya gitu ya. Apa sih menunya favorit si Jokowi begitu di istana? Terus kokinya bilang, saudara akan terkejut. Dia punya menunya sama persis dengan menu kita semua. Tahu tempe, terus juga rawon, Pak D suka rawon, Pak D suka soto ayam. Sama persis, nggak ada itu. Maksudnya dia suka gak yang mewah-mewah? Kadang-kadang, tapi dia nggak tahu suka itu. Dia sama gitu di luar istana sama di dalam istana tuh sama. Nah ini mungkin contoh yang baik ya. Orang yang beres waktu miskin, waktu kaya tuh beres juga gitu. Dia nggak terganggu oleh semuanya itu. Sama seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Firman Tuhan ada satu tambahan prinsip untuk mengatur gimana mengatur kita mempergunakan barang-barang duniawi. Segala sesuatu itu kita harus sadar diberikan Tuhan sebagai kepercayaan. Kita itu bukan owner, kita itu steward. Yang di Lukas 16 ayat 2 dikatakan satu saat dia akan memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang kau, berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Dia sudah mempercayakan talenta, dia sudah mempercayakan segala hal yang kita miliki gitu, kesehatan, talenta, minat, pekerjaan. Satu saat Tuhan akan tanya, minta pertanggungjawaban atas semuanya itu. Jadi ini ya saudara, ini beberapa hal yang membuat kita itu bisa mulai sadar gimana sih. Saya rasa di sini mungkin nggak terlalu, maksudnya jemaat di Jakarta, di Kelapa Gading, sebagian besar dari kita mungkin nggak sampai dalam keadaan-keadaan yang benar-benar sengsara, benar-benar melarat, benar-benar sakit keras gitu ya. Kita mungkin punya persoalannya adalah bagaimana handle itu kelimpahan gitu. Gimana tuh handle? Kalau Puritan kan bilang itu ya, pegang uang tapi bukan dengan genggam. Pegang uang tuh dengan ini, dengan siap dilepas gitu. Jadi kalau Tuhan mau ambil itu gampang, itu ambil uangnya gitu, ambil pegang pen kesayangan gitu ya. Mau diambil bisa gampang. Tapi kalau begini mau diambil nggak bisa gitu. Seakan-akan apa sih yang kita pegang erat-erat? Nah sekarang saya tanya ya saudara, apa yang saudara pegang erat-erat yang sampai kalau diambil itu mulai uring-uringan? Misalnya apakah pekerjaan? Jadi kalau di PHK itu langsung uring-uringan. Apakah dan ini tabungan? Apakah itu relasi? Apa sih yang dipegang gitu? Ego atau apa gitu ya? Yang kalau ego disentuh dikit itu langsung uring-uringan, langsung marah besar. Apa sih yang jadi pegangan kita yang erat-erat, yang nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh, nggak boleh diambil? Nah itu kan berarti kita sangat terfokus kepada itu. Dan Puritan, Calvin, Alkitab bilang ya kita bukannya nggak boleh pegang, tapi dengan lemah gitu ya, supaya kapanpun Tuhan mau ambil, Tuhan boleh. Salah satunya adalah disiplin rohaninya adalah perpuluhan saudara. Itu kan bentuk kita berani memberi ya. Sedangkan misalnya janji sulung gitu, itu juga pertama kali saya kerja, gaji pertama dedikasikan kepada Tuhan. Itu kan satu bentuk di mana kita belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur pekerjaan ini adalah daripada Engkau, maka panen pertama ini saya serahkan kepada Engkau. Gitu. Tergantung situasi masing-masing sekali lagi. Tapi itu bentuk-bentuk disiplin rohani yang belajar membuat kita itu bukannya kita nggak boleh pegang uang sama sekali, nggak boleh dapat gaji sama sekali, tapi ya ini ada masanya. Boleh punya tabungan boleh gitu, asuransi perlu nggak perlu begitu, kita udah bahas itu di Salt Shaker. Tapi ya gimana ya supaya kita itu hatinya nggak ditawan. Nah ini
saya pernah bahas ini nih di Salt Shaker tentang uang, dan ini sangat ya relevan juga dengan tema hari ini gitu ya. Persoalan kita dengan uang atau dengan dunia ini tidak dimulai dengan penilaian yang terlalu tinggi terhadap dunia ciptaan yang bersifat fisik, tidak. Persoalan kita dengan uang, dengan matters of this world berakar kepada sikap kita yang sangat meremehkan Yesus dan kasih karunia-Nya. Gini saudara, apa sih yang mengontrol minat, desire kita saudara? Saya berapa hari ini tuh lagi bukan sebel sih ya, terganggu lah ya. Karena anak saya itu lagi intoxicated gitu ya, lagi sangat-sangat fokus sama sharks gitu. Jadi kalau makan dia tanya, great white sharks gini-gini, Daddy. Lagi makan itu, terus nanti udah selesai makan, lagi main-main Lego. Daddy tahu gak hiu terbesar itu apa? Megalodon gitu ya, udah punah. Terus nanti apa? Terus dia bisa ngomong ada hiu yang kecil banget gitu. Terus nanti dia berantem sama adiknya, berantem gara-gara apa? Sharks lawan krokodil, mana yang menang? Enggak, sharks yang menang. Jadi seluruh hidupnya itu dimonopoli oleh sharks gitu. Dan waktu dia baca, dia dengar berita tentang apa itu sharks fins dan hiu mau punah, dia dengan benar-benar dengan mata penuh kemarahan dia berkata, saya mau tangkepin orang-orang yang tangkep-tangkep, yang bunuh-bunuh hiu itu. Masa cuma diambil finnya lalu dibiarkan mati tenggelam? Nggak beres itu Pak, nggak beres itu Dedi. Itu mesti tangkap polisi semua itu. Benar-benar dengan semangat itu ya, membara begitu. Ya hidupnya semua dimonopoli oleh sharks. Untung dia nggak nyanyi sharks dudu. Ya tapi itu saya bisa lihat ada nggak ya? Saya waktu pikir tema ini ada nggak ya? Saya itu kalau dia dengan sharks, Kristus itu begitu mendominasi hidup saya sampai waktu makan saya berdiskusi tentang Kristus. Waktu saya ngobrol-ngobrol santai dengan orang, saya bisa tanya, menurut kamu kuasa Kristus di kayu salib itu bagaimana gitu ya? Seperti dia, atau ketika salib Kristus dihina begitu ya, enggak, ateisme lebih benar gitu. Saya langsung marah gitu ya, seperti krokodil mengarahkan sharks, dia nggak terima gitu. Lalu juga saya peduli gak dengan Kristus dan salibnya, dengan Injilnya gitu. Saya rasa enggak loh ya. Mungkin dia lebih didominasi oleh sharks, dunia sharks dia dibanding Kristus mendominasi seluruh hidup saya gitu. Ini satu hal yang saya rasa saya harus bertobat gitu sebagai hamba Tuhan. Tapi ya ini ya saudara, mungkin yang kita perlu bukan cuma sekedar Tuhan saya nggak mau lagi nggak mau lagi kenikmatan sosial media, saya nggak mau lagi diikat sosial media, apalagi setelah nonton Social Dilemma. Saya nggak mau lagi diikat oleh game, saya nggak mau lagi diikat oleh pornografi, saya nggak mau diikat lagi oleh workaholic, saya nggak mau. Mungkin yang lebih tepat adalah kita minta seperti doa-doa reformator tadi pagi gitu. Kita minta kemuliaan Tuhan itu begitu nyata di mata kita sampai-sampai magnet-magnet dari dunia ini tuh udah hilang power gitu. Karena kita langsung tertarik oleh satu magnet yang daya magnetnya itu jauh-jauh lebih besar. Mungkin itu yang kita perlu doakan ya, yang kita jarang doakan gitu. Kalau kita hanya terus fokus kepada Tuhan, saya nggak mau lagi diikat oleh ini. Fokusnya tuh tetap ke sini gitu, tetap ke bawah gitu, walaupun secara negatif gitu. Tapi kan ya ini, saya nggak mau lagi makan coklat, saya nggak mau lagi makan coklat, saya nggak mau lagi makan coklat, saya nggak mau lagi makan coklat. Fokusnya kan ke coklat gitu kan. Tapi kalau saya fokusnya kepada dunia akan datang gitu, coklat itu udah nggak mendominasi saya lagi. Saya didominasi oleh orang, oleh sesuatu yang jauh lebih mulia, yang lebih berharga gitu dibanding hal tadi gitu. Oke, maka saya mengajak kita semua menutup dengan closing prayer. Seperti tadi pagi kita berdoa, ini doa Calvin. Ini juga boleh menjadi doanya kita gitu. Saya mengajak kita semua berdoa, menutup bersama-sama dengan doa Calvin yang kita bacakan dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Mari kita berdoa. Bapak, semoga kami siap apapun yang terjadi untuk lebih memilih menjalani 100 kematian daripada kami harus menyimpang dari iman kami. Karena disitulah jaminan keamanan kami diletakkan. Dan semoga kami memuliakan nama-Mu dan menjadi bagian dari kemuliaan itu yang telah diperoleh untuk kami
melalui darah putramu yang tunggal. Amin. Untuk pertanyaan, sudah ada? Ya, sudah ada di chat sudah ada 2 ya. Ya. Oke, sambil kalau yang lain masih ada boleh ketik. Tapi saya bacakan dulu ini dari Ruth ya. Bagaimana jika orang Kristen bagaimana jika orang non-Kristen menjelek-jelekan tentang Tuhan Yesus? Bolehkah kita marah sebagai bukti bahwa kita mencintai Dia dan bukti bahwa pribadinya sudah mendominasi seluruh kehidupan kita? Ya, saya rasa cukup jelas ya pertanyaannya. Gimana kalau Kristus, Tuhan Yesus itu dihina atau dijelek-jelekan oleh non-Kristen? Boleh marah nggak gitu? Seharusnya boleh, bukan boleh. Mestinya malah justru harus ya. Kalau papa kita dijelek-jelekan, kita marah gak ya? Atau orang yang kita cintai itu dihina, dijelekkan, kita marah gak ya? Marah ya. Cuman mungkin yang kita perlu tanya, bagaimana ekspresi kemarahan kita itu diluapkan? Apakah kita dengan memenggal orang gitu ya, yang menjelek-jelekan Tuhan Yesus, atau kita bunuh, atau kita menangkan mereka gitu, atau kita memberikan perspektif di mana mereka mungkin mendapatkan hoax yang salah gitu. Kenapa mereka bisa membenci Kristus yang begitu mulia? Mungkin mereka sudah mendapatkan gambaran yang salah tentang Kristus. Jangan-jangan yang mereka hina itu bukan Kristus yang kita sembah. Jadi sebelum kita marah, mungkin kita tanya dulu ya. Bagusnya adalah memang ada dialog gitu ya. Biarkan, misal kalau ini teman gitu ya, kalau ini teman pribadi, biarkan dia luapkan dulu gitu. Kristusnya ini apa? Kristus itu nggak fair. Kristus ini apa? Perang salib dan yang lainnya gitu ya. Dan kita melihat bagaimana apakah portrayal Yesus Kristus yang digambarkan oleh mereka itu fair atau tidak gitu. Kalau bukan, mungkin kita bisa berkata, iya gue juga benci tuh gambaran Yesus yang seperti begitu, karena gue juga tidak menyembah Tuhan Yesus yang seperti demikian. Maka gue akan sama-sama mengutuk seperti engkau gitu ya. Tuhan Yesus yang begitu egois seperti begitu. Oh, kan mungkin temanmu akan terkejut juga. Hah, gitu ya? Jadi kalau begitu gimana? Mau gak gue kasih tahu Tuhan Yesus yang gue sembah itu seperti apa? Jadi nggak langsung, mungkin ini ada tempat ya saudara, di mana dia itu instead of langsung tonjok-tonjokan begini, saudara ambil posisi di samping dia, terus ajak dia lihat. Ternyata kita nggak perlu tonjok-tonjokan karena lu nonjokin ini kok sosok Yesus Kristus yang salah gitu. Mari gue kasih lihat sosok Kristus Yesus yang gue sembah itu seperti begini. Belum tentu dia akan setuju gitu, belum tentu dia akan terpukau juga gitu. Tapi setidaknya dia bisa mulai melihat kan ya, gambaran Tuhan Yesus yang mungkin berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Tapi kalau memang dia benar-benar tahu dan dia benar-benar menjelek-jelekan, maka ada saatnya untuk kita juga ini konfrontatif gitu. Konfrontatif bukan dengan violence gitu, konfrontatif dengan kita tidak membiarkan nama kemuliaan Allah kita diinjak-injak gitu. Kita namanya ada apologetika, kita membela gitu, pembelaan iman gitu. Kita menyatakan bahwa itu adalah satu kebodohan, itu adalah satu tindakan yang tidak terpuji begitu. Nah, justru ini jadi satu barometer juga kali ya, apakah bukti bahwa pribadinya sudah mendominasi seluruh kehidupan kita. Ya sekali lagi memang kalau kita marah itu bisa karena didominasi oleh kemuliaan Kristus, bisa juga karena memang ini itu ya semangat kesukuan agama Sara itu gitu. Kita bukannya pengen membela nama Tuhan, tapi jangan-jangan kita itu memang suka berantem gitu. Kita memang suka ini asal suku kita dihina kita langsung marah, agama kita dihina kita langsung marah, adat kita dihina kita langsung marah. Jadi kita mesti cek dulu ya sebelum kita marah. Tuhan, ini saya marah karena kedagingan atau saya marah karena nama kamu dihina gitu. Nah, kalau kita marah karena nama Tuhan dihina, maksudnya motivasi kita murni clear, maka konfrontasilah dengan tujuan bukan untuk menghancurkan musuh gitu, tapi untuk memenangkan dia gitu. Kadang-kadang kan memang perlu ini ya, perlu ada
bukan hanya selalu harus dengan kita coba dulu dengan halus, kalau enggak bisa dengan halus ya kita ada momennya kita perlu berkonfrontasi, misalnya untuk menyatakan bahwa nama Tuhan Yesus juga bukan untuk diinjak-injak gitu. Pertanyaan kedua dari Hans Tunggajaya, apa nasihat pastoral buat kita supaya kita boleh nggak takut mati dan siap untuk mati kapanpun Tuhan memanggil? Tanya dulu ya, Hans, lu takut mati kenapa, Hans? Coba tanya Hans. Hans? Kenapa ya? Ya, proses matinya mengerikan mungkin. Oke. Ya, itu lu takut matinya atau takut cara matinya? Ada temen gue berkata, gue nggak takut mati, tapi gue takut cara gue mati gitu. Maksudnya digorok pelan-pelan, dikuliti, atau disiksa, dibakar hidup-hidup. Dia sendiri nggak takut mati, tapi dia takut cara matinya. Nah, lu kayaknya lebih ngomong yang kedua ya, Hans ya? Tapi waktu takut cara mati, misalnya menderita kanker gitu, berbulan-bulan, lama-lama kan bisa jadi takut mati kan, karena ini beneran nggak ya gitu. Iya, betul. Iya sih, gue tadi bedakan dua ini karena kalau kita terikat oleh dunia ini, kita memang jadi takut mati gitu ya. Dan ini pengalaman pribadi gue lah ya. Nanti bakal beda-beda dengan kalian. Gue nggak tahu kan. Tadi di sini banyak yang takut mati juga gitu ya. Belum siap maksudnya gitu. Kalau gue adalah ini, sejak jadi orang tua ya, hati itu terikat oleh anak gitu. Jadi kalau ditanya kalau pengen cepat mati atau enggak, ya di satu sisi secara teologis, gue akan bilang siap, Tuhan Yesus datang besok pun gue siap gitu ya. Tapi kalau dikasih pilihan dan benar-benar itu adalah pertanyaan yang jujur, gue akan bilang, kalau boleh Tuhan, saya sih pengen lihat Rejoice nikah dulu kali ya, gitu ya. Gue pengen lihat anak-anak besar gitu. Ada sisi fatherly concern yang kayak begitu juga gitu. Walaupun gue tahu Tuhan Yesus datang itu the best scenario for everybody gitu ya, for me, for my kids, for my wife, for everybody gitu, for the whole world gitu. Tapi kalau ada sisi keegoisan, ada sisi personal preference-nya yang akan berkata, Tuhan kalau boleh ya jangan dulu gitu. Kalau misalnya ini ya misalnya rumah kebakaran lah, gue akan bilang, gue kan punya 4 anak, ini Hans masih jomblo, dia dulu kali mati kali ya, gitu. Mungkin bisa ada kebersit di dalam kedagingan, pemikiran yang daging tuh begitu gitu. Tapi ya kalau saatnya tiba ya gue berharap sih gue lari gitu ya, walaupun harus mati, karena gue percaya Tuhan yang akan jaga istri dan keempat anak gitu kan, harusnya kan demikian gitu. Itu ya. Tapi yang kedua yang lebih jadi concern Hans tadi gitu, memang kita nggak bisa meremehkan ya orang yang benar-benar sakit itu ya, itu siap mati gitu. Berkali-kali gua besuk jemaat di rumah sakit yang sakit kanker, dan walaupun sudah memberikan kekuatan, walaupun sudah bilang ini ya, walaupun sudah bilang jangan takut, kita aman di dalam Kristus, Tuhan yang akan jaga keluarga, di situ akan jauh lebih mulia. Tapi waktu ditanya ya, saudara, bapak, ibu, oma, apa yang mau didoakan? Sembuh. Takut mati gitu, takut menderita gitu. Ya, memang itu jadi concern yang real banget, dan Calvin seakan-akan juga nggak brush aside concern tersebut, dan dia juga ada bilang kita harus ngerti kesulitan-kesulitan tersebut gitu ya, sekaligus ya membantu mengarahkan mereka untuk ke atas gitu, kasih lihat mereka ayat, kan ada ayat ya, betapa penderitaan kita ini nggak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima gitu. Jadi sama, ayat ini sekali lagi juga bukannya mengecilkan Allah, ibu nangis-nangis, baru stadium 2. Tuh lihat tuh, yang stadium 4 aja nggak nangis kayak ibu. Nggak begitu kan. Tapi apa poinnya? Ya tadi, pull factornya gitu ya. Kasih lihat Kristus gitu. Kasih lihat Kristus yang mulia. Bagaimana kita bisa menyampaikan, mengingatkan, memperlihatkan kemuliaan salib supaya dia dapat kekuatan itu untuk bisa menanggungnya, supaya dia juga boleh punya selera, nggak usah takut
akan dunia yang sekarang ini, melangkah ke dunia yang akan datang gitu. Gua rasa sih itu ya. Maksudnya gua waktu beberapa kali jenguk pasien-pasien itu ya berusaha menampilkan apa yang kita bisa dapatkan penghiburan dari kayu salib. Saudara menderita, lihatlah kepada Kristus karena Kristus jauh lebih menderita. Jadi jangan cuma sekedar lihat tetangga sebelah gitu ya. Oh dia kuat. Ternyata besok kan dia mati gitu. Bakal down banget itu. Jadi jangan lihat hanya ke kiri kanan, tapi langsung arahkan dia kepada Kristus. Kristus yang menderita, kamu menderita, Kristus juga menderita. Tapi Kristus sudah bangkit dan dia sekarang sudah dalam kemuliaan. Dan satu saat saudara juga akan masuk kemuliaan yang sama, yang akan saudara nikmati bersama-sama dengan Kristus. Kayaknya itu sih nasihat pastoral yang kepikir. Saudara kalau ada yang kepikir lain, boleh tulis di chat juga. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak, nanti bagi kelompok ya. Ada kok. Ya, ada ya. Pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaan saya kasih ini dulu pertanyaan diskusi kelompok ya. Di dalam diskusi kelompok ya. Apa sih itu? Kalau saya kan tadi udah kasih tahu. Apa sih itu hal yang bikin gue itu prefer Tuhan tuh datangnya nanti aja. Karena itu bisa membukakan juga ikatan-ikatan kita sama dunia ini gitu ya. Yang kita mesti, gue belajar gitu ya. Doa ke Tuhan, nggak everyday, tapi once in a while gue doa Tuhan, kalau Tuhan berkehendak panggil, biarlah anak ini Tuhan panggil, Tuhan cabut gitu ya. Gua bisa merelakan gitu, karena ini titipan daripada Tuhan. Gue belajar untuk meng-acknowledge ini adalah ikatan, ini bisa jadi potensi berhala gitu. Nah, apa itu yang hal yang membuat lo bisa berkata Tuhan kalau bisa nanti aja deh, jangan sekarang. Itu apa gitu ya. Nah, nanti diskusikan itu. Oke, Karen siapa? Tadi mau nanya, Karen ya? Ada di kolom chat kok, dari Kak Volta. Oh, Volta ya. Kadangkala berpikir tentang masa depan mungkin justru membuat cemas dan takut. Bagaimana mengatasi hal ini melalui perspektif Calvin? Calvin itu sangat sangat dialektis ya. Tadi saudara udah lihat kan ya, atas bawah, kiri kanan. Kalau takut masa depan, nggak yakin, maka mungkin dia akan bilang, lihatlah anugerah Tuhan yang masih kamu bisa nikmati sekarang ini. Kamu masih bisa makan nggak? Ya nikmatilah itu gitu. Kamu takut banget di PHK gitu ya, nggak bisa makan. Sekarang masih bisa makan nggak? Ya bersyukurlah untuk hal itu dulu gitu. Kamu takut banget kena COVID gitu. Sekarang kena nggak? Belum. Oh ya bersyukurlah untuk hal itu gitu. Jadi bisa lihat hal yang positif gitu. Diajar nggak hanya lihat negatif di depan, tapi belajar melihat hal yang positif sekarang ini. Tapi juga mungkin dia akan berkata, kayak kemarin di wedding kan ya gitu ya. Ini lagu wedding saya sih, lagu wedding saya. Lagu wedding yang saya pilih di nomor 3 itu adalah ini. I don't know about tomorrow. Ku tak tahu hari esokku, tapi ku tahu siapa yang pegang hari esok. Ini, apakah akan miskin, apakah akan kesulitan, tapi aku tahu siapa yang pegang tangan aku. Sekali lagi fokus kepada Kristus gitu ya. Karena kedaulatan Tuhan itu bukan doktrin yang hanya untuk diperdebatkan secara sistematis, secara doktrinal, tapi itu doktrin yang keluar dari kesulitan-kesulitan jemaatnya Calvin saat itu, yang bingung, kalau saya jadi Kristen, nanti saya di kick out dari gereja, masa depan kekalku gimana? Berarti kan dulu keselamatan katanya di dalam gereja. Oh enggak, Calvin bilang di dalam Kristus. Bahkan sebelum dunia diciptakan, kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Oh gitu ya? Iya, sebelum gereja ada pun, Tuhan sudah pilih kamu. Oh, lega ya. Oke, sekarang aku aman di dalam Kristus. Nah itu, doktrin kedaulatan Tuhan tuh doktrin yang membuat kecemasan dan ketakutan itu lenyap seharusnya. Gitu. Membuat kita itu damai di dalam Kristus. Dari Bima Boyando, batasan mana kok kita sedang menikmati atau memberhalakan berkat Tuhan? Nah itu susahnya tuh di situ. Susahnya kan adalah ketika berhala itu sudah menempati posisi yang pertama lebih daripada Tuhan.
anak, keluarga, pacar, karir, itu semua hal yang baik kan ya. Yang harusnya oke waktu itu di nomor 2, nomor 3. Tapi waktu dia mengambil tempat nomor 1 dan Tuhan di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Nah itu yang problem. Tahu dari mana gitu, batasannya dari mana? Cinta. Ini beberapa pertanyaan yang bisa buat kita semakin aware. Karena kita itu pandai menipu diri. Dan berhala itu kan tersembunyi ya. Berhala itu dia maunya kita tetap sadar kita menomorsatukan Tuhan. Padahal altarnya nomor 1 itu di peringkat gitu ya. Peringkat nomor 1-nya itu pekerjaan kita. Nomor 2-nya itu pacar. Nomor 3 baru Tuhan. Tapi dia pengen kita berpikir Tuhan nomor 1. Pacar nomor 2. Pekerjaan nomor 3. Tapi faktanya lain dengan apa yang kita pikir. Nah itu namanya self-deception. Berhala itu self-deception kita juga gitu. Nah tahu dari mana beberapa pertanyaan yang bisa bikin kita itu mulai aware faktanya tuh gimana? Salah satunya adalah what is your greatest love gitu. Maksudnya kalau lu ada waktu lowong, lu kalau benar-benar punya uang bisa melakukan segala sesuatu, lu pakai apa uangmu itu gitu. Itu kan ya, hatimu ada di mana nih gitu. Yang kedua, what is your greatest nightmare? Fear. Fear-nya tuh apa? Karena kita pegang erat-erat yang kita fear hilang gitu ya. Oh, ada orang nggak takut di PHK, tapi dia takut banget tuh kalau ditinggal pacar. Ada orang itu nggak takut ditinggal pacar, tapi dia takut papanya meninggal gitu. Ada orang yang nggak takut semuanya, tapi dia takut dia itu ketahuan borok-boroknya gitu. Karena ya diri dia kali ya, atau gengsinya dia itu yang pertama. Apa itu yang greatest nightmare-nya ya? Greatest nightmare, oh langsung terbangun. Gila, gue di PHK. Nah, itu mungkin your berhala, your idol. Nah, ini kali ya, Boy, batasannya itu nggak 1-0 analog gitu. Itu bisa pelan-pelan, gradasinya itu sangat-sangat halus. Tahu-tahu sudah menyalip itu si balap motor gitu ya. Enggak on ini, tapi pelan-pelan udah tersalip gitu. Kalau kita punya waktu, kita punya uang, kita punya itu larinya kemana? Nah itu yang mungkin menjadi salah satu tanda indikator berhala kita. Oke, saya rasa cukup ya pertanyaan sampai di sini. Saya serahkan kepada Karen. Slide. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Sekaligus kami berdoa. Biarlah Engkau yang menarik kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena tanpa tarikan-Mu ya Tuhan, kami seperti patung-patung yang tidak bergeming ya Tuhan, yang tidak bergerak. Karena itu ya Tuhan, biarlah cinta kasih daripada Kristus yang kami boleh saksikan di kayu salib, boleh meluluhkan hati kami yang keras ya Tuhan, yang sudah membeku ya Tuhan. Biarlah itu boleh melelehkan, sehingga cinta kasih kami ya Tuhan, yang selalu terarah kepada dunia ini, sekarang membuat kami mulai melihat kepada dunia yang akan datang di mana Engkau bertahta. Disitulah kami boleh mendapatkan kepuasan bersama-sama dengan Kristus, kasih jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.